Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Saputra, dosen YAIN Salatiga. Di sini izinkan saya untuk memaparkan isu-isu kontemporer yang ada di lingkungan kerja kami di YAIN Salatiga. Untuk isu-isu yang pertama adalah radikalisme agama. Jadi kalau menurut Jalaluddin Rahmat, radikalisme agama adalah gerakan agama yang bertujuan untuk mengubah suatu tatanan sosial atau ekonomi yang cenderungnya tidak mau berkompromi atau cenderungnya dia keras. Ini adalah radikalisme agama. Nah, ada beberapa faktor yang kami simpulkan mengenai faktor dari radikalisme agama. Yang pertama adalah faktor sosial, yaitu adanya ketimpangan ekonomi dan sosial yang kemudian dijadikan sebagai pemicu dan sebagai alat provokasi untuk merubah tatanan. Ini sering sekali terjadi. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor agama itu sendiri, yaitu bagaimana ajaran agama itu ditafsirkan secara eksklusif, mengesampingkan ajaran agama yang lain sehingga merasa diri paling benar dan paling bagus, dan kemudian ajaran yang lain dianggap tidak baik dan harus disingkirkan. Ini adalah faktor yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor psikologis. Bagaimana mereka yang saya anggap sebagai provokator ini mampu untuk merubah pandangan sesuatu yang buruk, contohnya membunuh atau berbuat kekerasan terhadap sesama, itu seolah-olah menjadi baik dengan berdasarkan sebuah agama. Jadi dengan alasan agama kemudian bisa merubah pandangan masyarakat bahwa seolah-olah itu adalah baik. Ini adalah radikalisme agama. Kemudian isu yang kedua yang kami angkat adalah hoax dan hate speech. Nah, hoax ini sangat cepat sekali merebak di masyarakat kita. Nah, ada 3 faktor setidaknya yang kami sampaikan, yaitu yang pertama adalah kultur masyarakat sendiri yang suka berghibah, suka bergosip. Ini dibuktikan dengan maraknya acara-acara gosip yang ternyata banyak sekali penggemarnya di media televisi. Kemudian faktor yang kedua adalah berkembangnya media sosial. Kami menangkap bagaimana media sosial ini kemudian menjadi first god bagi masyarakat. Ketika bangun pagi yang dilihat adalah media sosial terlebih dahulu, kemudian sebelum tidur juga melihat media terlebih dahulu, maka ini kemudian mempercepat beredarnya hoax dan hate speech. Kemudian yang ketiga adalah yang menjadi faktor utama, yaitu rendahnya literasi masyarakat kita. Dari sisi SU membuat survei dan ternyata Indonesia secara literasi ternyata paling rendah di antara 61 negara yang disurvei. Dan juga ada 44% masyarakat Indonesia yang tidak bisa menyaring informasi, kemudian tanpa menyaring mereka langsung men-share informasi tersebut. Ini kemudian membuat hoax merebak. Kemudian yang ketiga, isu yang kami angkat adalah trust terhadap pemerintah yang turun. Setidaknya ada beberapa faktor. Yang pertama adalah masifnya narasi negatif. Jadi bagaimana kita melihat terutama ketika pilkada di berbagai level, entah itu pilpres, entah itu pilgub atau yang di bawahnya, bagaimana masifnya narasi negatif terhadap satu calon, bahkan sampai calon tersebut menjadi kepala pemerintahan, entah itu di level negara ataupun di bawahnya, sehingga masyarakat masih cenderung tidak percaya terhadap calon yang jadi tersebut, meskipun yang bersangkutan menjadi kepala pemerintahan dengan cara yang sah dan demokratis. Kemudian yang kedua adalah maraknya kasus korupsi. Bagaimana pejabat kita atau bahkan penegak hukum kita yang tersandung korupsi kemudian membuat trust masyarakat terhadap pemerintah menjadi turun. Kemudian politik medsos yang ekstrim, bagaimana media sosial menjadi alat untuk politik, alat untuk propaganda, sehingga menimbulkan trust yang menurun. Kemudian pembelahan politik di grassroots, ini kembali lagi ketika pilkada, bagaimana masyarakat kita dibelah menjadi 2 bagian, bahkan sampai ketika pilkada selesai. Kemudian
Isu yang keempat adalah pembelajaran online. Jadi bagaimana COVID-19 ini membuat pembelajaran offline tidak mungkin. Maka kemudian pembelajaran online menjadi salah satu cara yang ditempuh. Nah, pembelajaran online ini menjadi sulit karena kendala di transfer knowledge dan nilai-nilai yang sulit dilakukan ketika pembelajaran tidak dilaksanakan dengan tatap muka. Nah, kemudian mengenai teknologi dalam pendidikan juga ada negatif dan positif. Negatifnya adalah ketika menggunakan teknologi dalam pendidikan, banyak sekali guru-guru yang belum menguasai teknologi atau bahkan kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan pembelajaran online dengan teknologi yang dibutuhkan. Namun ada juga nilai positifnya. Jadi nilai positifnya adalah bagaimana kemudian guru-guru yang awalnya tidak begitu paham dengan teknologi akhirnya mau dan mampu untuk belajar tentang teknologi. Jadi ini antara plus dan minus. Kemudian yang kelima jelas bagi dosen yang menjadi isu adalah penulisan karya ilmiah. Bagaimana kita sekarang kebijakannya adalah Scopus sentris. Nah, Scopus sentris ini berarti apapun yang dilakukan kita butuh Scopus, terutama untuk kenaikan pangkat. Nah, ini kemudian menjadi bermasalah ketika ternyata ada kartel sitasi, di mana seseorang terindikasi mensitasi karyanya sendiri untuk menaikkan indeksnya atau melakukan saling mensitasi satu sama lain hanya untuk menaikkan indeks tanpa dengan mengesampingkan kualitas. Kemudian biaya yang mahal karena adanya kebutuhan tentang Scopus, akhirnya banyak yang tidak segan untuk memberikan biaya yang mahal untuk terbit di Scopus, dan tentunya adanya bisnis. Jadi adanya bisnis supaya bisa naik ke Scopus harus membayar sekian. Nah, namun positifnya adalah kualitas menulis jadi meningkat. Jadi bagaimana dosen-dosen kemudian mau belajar untuk meningkatkan mutu penulisannya supaya tembus di Scopus yang terkenal sulit, atau belajar tentang manajemen referensi semacam Zotero ataupun Mendeley dan seterusnya. Jadi itulah isu-isu yang kami angkat, yang kami anggap terkini dan kontemporer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.